Halo semuanya, kami dari kelompok 3 dan pada proyek 2 kali ini kami akan mempresentasikan tentang pengembangan yang akan kami lakukan terhadap Gamplong Studio Alam. Nah, jadi apa sih Gamplong Studio Alam itu? Gamplong Studio Alam ini adalah sebuah tempat wisata yang terletak di Desa Gamplong, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman. Pada awalnya, Gamplong Studio Alam ini adalah tempat untuk syuting film karya dari Hanung Bramantyo, yaitu film-film Sultan Agung Tahta, Perjuangan Cinta, dan Bumi Manusia. Nah, tempat tersebut didirikan di lahan seluas 2,5 hektar. Tempat tersebut juga diresmikan oleh Presiden kita Joko Widodo pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 15 Juli. Oke, perkenalkan nama saya Vince Carter dengan NPM 2207111806. Langsung saja kita mulai presentasi ini. Ada 5 hal yang akan kami bahas di sini. Yang pertama adalah deskripsi masalah. Yang kedua adalah masalah mana yang akan kami selesaikan. Yang ketiga adalah deskripsi dan penjelasan serta solusi dari kami. Yang keempat itu adalah dampak dari solusi yang akan kami berikan. Dan kelima adalah tampilan-tampilan foto di mana kami akan menerapkan solusi-solusi kami tersebut. Oke, kita akan lanjut ke deskripsi masalah yang akan kami selesaikan. Di sini ada 4 masalah yang kami temukan setelah melakukan observasi langsung ke Gamplong Studio Alam. Yang pertama adalah kurangnya tempat berteduh di dalam tempat wisata tersebut. Yang kedua adalah kurang efektifnya penjualan tiket untuk wahana di dalam tempat wisata. Jadi di Gamplong Studio Alam ini ada 4 wahana, dan masing-masing wahana yang ingin kalian masuki itu harus menggunakan tiket dan kalian harus membeli tiket tersebut. Yang ketiga adalah kurangnya kegiatan yang ada di sana, seperti kurang event atau kurang pengembangan di sana. Yang keempat adalah penjualan tiket parkir yang kurang efisien dari Gamplong Studio Alam ini sendiri. Nah, deskripsi penyelesaian masalah yang pertama yaitu kurang tempat berteduh di dalam tempat wisata. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saat kami berkunjung ke sana, kami merasa tempat berteduh di sana sangat kurang, padahal kami mengunjungi Gamplong Studio Alam tersebut pada siang hari dan cuacanya itu sangat panas. Nah, selain panas, juga ada kemungkinan untuk hujan juga. Karena kurang tempat berteduh di tengah wisata tersebut, maka kami berencana untuk menambah beberapa payungan dan beberapa kursi untuk beristirahat, juga menambah fan with water spray agar para pengunjung yang datang pada siang hari tidak terlalu kepanasan. Nah, di sepanjang jalan ini kami berencana untuk menambah fan with water spray yang seperti pada gambar ini. Kami berencana menambahnya di sepanjang jalan ini agar para pengunjung juga tidak kepanasan, tapi tentu saja kami akan meletakkannya pada posisi yang tidak menghalangi eh, spot-spot foto di Gamplong Studio Alam ini. Dan juga untuk menambah payungan dan kursi, kami akan menambahnya di sekitar sini, di mana ini merupakan lahan yang sangat luas. Oleh karena itu, em, bisa dijadikan sebagai tempat untuk beristirahat atau bisa menambah event. Oleh karena itu kami berencana untuk menambah payungan juga kursi sebagai tempat untuk beristirahat sebagai tempat untuk beristirahat atau tempat berteduh bagi para pengunjung dari Gamplong Studio Alam ini sendiri. Deskripsi penyelesaian masalah, kurangnya efektifnya penjualan tiket untuk wahana di dalam tempat wisata. Di Studio Alam Gamplong itu terdiri dari beberapa banyak wahana, dan setiap wahana itu memiliki tiket masing-masing. Dan tiket masing-masing ini harus dibeli secara terpisah atau secara langsung dengan harga 40.000. Dan itu menurut kami sangat kurang efektif karena terlalu banyak tiket. Jadi kami dari hasil diskusi yang kami diskusikan, kami menghasilkan beberapa resolusi yang bisa mempermudah pengunjung yang mungkin hanya tertarik untuk salah satu sektor tertentu tanpa dikenai biaya sebesar 40.000, yaitu dengan kartu. Nah, kartu ini seperti eh, scan gitu. Jadi setiap kita akan masuk ke dalam wahana, kita akan nge-scan kartu yang sudah diberikan di awal setelah kita membeli tiket masuk, yang harganya tiket masuk itu seikhlasnya. Nanti kita akan diberi kartu. Nah, kartu itu nanti untuk masuk wahana yang ingin kita masuki. Misalnya ada wahana Habibie dan Ainun. Jadi kita akan meng-scankan kartu itu di tempat scan yang ada di tempat wahana Habibie Ainun. Dan itu otomatis akan langsung biaya biaya masuknya akan langsung tercatat di kasir. Nah, nanti setelah kita akan keluar dari wahana maupun dari tempat
dari tempat Gambrong Studio, kita akan memberikan kartunya kembali kepada kasir dan list yang sudah kita scan itu akan langsung keluar harganya. Kurangnya kegiatan dan ketertarikan di sana. Di sana hanya ada tempat-tempat untuk berfoto maupun untuk membuat video saja. Memang tempatnya sangat bagus, tetapi kami melihat kurangnya event di sana. Kami berencana menambahkan event-event seperti perlombaan fotografi maupun perlombaan filmmaker di sana, karena melihat tempatnya sangat bagus dan sangat berpotensi untuk membuat foto-foto dan video-video yang bagus di sana. Kami juga ingin menambahkan event rutin atau festival rutin secara terencana. Setiap akan ada festival akan diposting di website atau Instagram di Gamblong Studio Alam. Kenapa begitu? Karena orang zaman sekarang sering menggunakan uh, media sosial sebagai tempat mencari rekomendasi-rekomendasi seperti itu. Penambahan event, penyewaan busana menjadi opsi yang akan sangat menguntungkan bagi Gamplong dan hal ini menambahkan feel dari pengunjung dengan langsung berbusana layaknya wahana tersebut. Penerapan ini hanya akan ditambahkan pada wahana-wahana. Contohnya wahana Habibie Ainun. Pengunjung dapat menyewa baju layaknya Pak Habibie yang hanya untuk laki-laki dan baju untuk Ainun layak untuk perempuan. Perkenalkan, nama saya Fernanda Novia. Ada penambahan website, yaitu sebagai seorang yang belum tahu tentang Yogyakarta, ketika kita browsing di Google mengenai tempat wisata Jogja, dan sebagai contoh kita melihat Gamplong di list wisata Yogyakarta. Hal yang pertama yang akan kita lakukan ketika tertarik dengan Gamplong adalah melakukan searching atau browsing di Google, oleh karena itu web sangatlah penting. Lalu juga ada penambahan review wahana. Sampai saat ini Gamplong hanya memiliki review secara keseluruhan, sehingga sulit untuk meyakinkan pendatang untuk memasuki wahana. Selain itu, ada masalah, ada juga deskripsi penyelesaian masalah. Pertama, penjualan tiket parkir yang kurang efisien. Jadi saat mau masuk ke lahan parkir, kami hanya diberi tiket masuk ke lahan parkir. Tetapi jika kita menambahkan tiket booth, seperti yang ada di mall, ini bisa meminimalisir kehilangan kendaraan karena setiap kendaraan masuk, nomor kendaraan pasti dicatat, dan jika ingin keluar harus menunjukkan tiket masuk agar palang bisa terbuka. Ini adalah foto yang kami ambil di parkiran. Sebenarnya luas, tetapi masih dengan cara manual, yaitu pemberian tiket saat kami masuk ke dalam dengan kendaraan, lalu keluar juga dengan memberikan tiket. Tapi walaupun jika kertasnya hilang, kita tetap bisa masuk. Nah, itu kekurangan dari keamanannya. Oke, ada pula sekarang kita masuk ke dampak dari solusi yang akan kami berikan. Yang pertama, masalah pertama itu ada kurangnya tempat berteduh di dalam tempat wisata yang kami beri dengan solusi yaitu menambah payungan dan fan water spray. Dengan begitu, kami berharap agar saat ada orang yang berkunjung nanti pada siang hari, mereka tidak kepanasan, ataupun saat hujan nanti mereka ada tempat untuk berteduh agar mereka jauh dan tidak terkena dari hujan. Yang kedua adalah kurang efektifnya penjualan tiket untuk wahana di jalan tempat wisata. Dengan mengganti sistem penjualan tiket tersebut dengan menggunakan card yang akan kami sediakan, kami berharap agar penjualan tiket ini dapat menjadi lebih efisien dan lebih efektif dan juga mempersingkat waktu dari para pengunjung agar mereka dapat menikmati wahana dengan lebih lama lagi. Nah, ada pula dampak yang ketiga di sini adalah kurangnya kegiatan yang ada di sana. Dengan solusi yang kami tawarkan, yaitu penambahan event berupa penyewaan busana, perlombaan yang akan dilakukan di Gamplong Studio Alam itu sendiri, kami berharap agar pengunjung menjadi tidak bosan untuk kembali lagi kepada Gamplong Studio Alam ini sendiri. Masalah yang keempat adalah penjualan tiket parkir yang kurang efisien. Nah, dengan mengganti sistem parkir ini dengan sistem parkir yang mirip seperti di mall, maka kami berharap penjualan tiket parkir ini bisa menjadi lebih efisien dan efektif di mana kendaraan dari para pengunjung Gamplong Studio Alam ini keamanannya akan lebih terjaga.
Apa sih dampak keseluruhan yang ingin kami capai dari menerapkan solusi-solusi yang kami tawarkan ini? Nah, kami ingin meningkatkan jumlah orang yang datang ke Gamplong Studio Alam per harinya. Dan yang menjadi target dari solusi kami di sini adalah untuk memberi kenyamanan dan hiburan pada orang-orang agar mereka mau kembali lagi ke Gamplong Studio Alam serta menambahkan efisiensi dari permasalahan yang ada di Gamplong Studio Alam itu sendiri. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai Gamplong Studio Alam. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.